Halo para trader, kembali lagi di analisa mingguan kita dan harian kita untuk tanggal 8 sampai 12 September ke depannya. Dan hari ini kemarin lebih tepatnya dari tanggal 5 September Jumat gue nggak sempat bikin analisa harian ya karena sedang di luar. Lalu kemarin juga jadi kita informasikan lewat grup Telegram seperti biasa karena grup Telegram jauh lebih cepat gue untuk ngasih info kalau ada apa-apa atau hal news yang bisa gue kasih informasikan ya. Dan kemarin sesuai kita kasih informasi yaitu adalah terbang naik ke atas. Kenapa? Karena berdasarkan news yang sudah gue kasih di hari Senin atau Selasa tuh ya. Waktu itu Selasa harusnya. Selasa. Informasi yang 80% newsnya adalah naik ke atas. Walaupun sebenarnya tetap gue bukan trader news sebenarnya, cuman ya lebih baik kita menunggu. Kalau news itu lebih baik kita menunggu nanti udah keluar hasilnya baru kita follow the trend ya. Kalau ke atas ya kita ikuti, kalau enggak ya udah ya. Dan sekarang sudah berada di area Fibonacci kita di 3587. Kemarin sempat menyentuh 3600, cuman nih kalau ada spread nggak ke TP ataupun ke open ya. 36 pas 36 20 36 ya sekitar segitulah ya. Sudah tersentuh 3600 ya. Mungkin akan ada banyak berita pada hari ini ke depannya ya. Karena memang sudah menyentuh area 3600 dan salam profit untuk para teman-teman sekalian yang nge-buy, yang hold dari bawah ya. Oke, lanjut sekarang kita bagaimana untuk di hari Senin ya. Hari Senin karena ini sudah berada di area baru, jadi seperti biasa, area baru tidak akan bisa dianalisa. Ya, apalagi ini masih bolong banget, jadi tidak akan ada lagi analisa yang akurat. Ya. Lebih tepatnya kita akan menunggu bagaimana di 1 jamnya pergerakannya seperti apa. Atau kalau teman-teman mau follow the trend, tinggal pasang jaring buy di 3603 kali ya. 3602 atau 3603 kalian buy, udah tinggal follow the trendnya saja untuk jika masih melanjutkan kenaikan ke atas. Pasang jaring dulu, buy stop istilahnya. Ya, tinggal ikuti saja trennya jika tembus ke atas gitu. Karena ini bakalan lanjut. Lalu bagaimana kalau dia turun, mungkin gue akan lebih cari buy, tapi tunggu di area bawahnya, mungkin di area sini. Kita akan jadi cari buy. Ini untuk hari Senin ya. Kita katakan untuk hari Senin terlebih dahulu, untuk ikuti saja arahnya akan ke mana. Untuk sell nggak dulu. Ya, lebih baik kita menunggu di mana titik-titik yang lebih enak untuk kita cari buy daripada cari sell ya. Gue lebih baik cari buy untuk sekarang karena memang lagi uptrend banget. Tinggal tunggu aja titiknya kira-kira di area mana gitu. Kalau sekarang sell kurang lah, nggak dianjurkan ya. Lebih baik menunggu kalau untuk sell. Untuk atasnya tidak ada penghalang. Untuk Fibonacci kita selanjutnya di 3715 untuk jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya karena ini areanya belum ada, kalau ditarik Fibo juga ya paling sekitar 35, 3640 biasa gitu, 35, 3630 biasa berhentinya. Cuman karena belum, lebih aman cari buy karena sell sangat riskan saat ini. Ya, kalau mau sell sekarang mungkin dengan stop loss di 3603 gitu. Kalau mau sell. Tapi nggak anjurkan. Lanjut untuk dari mingguannya kemanakah arah marketnya? Berarti ini bawah sudah hilang. Ya. Tinggal kita lihat lagi. Ini RSI sudah tinggi banget 75, jadi ada kemungkinan turun ke bawah sedikit. Tipis-tipis ya. Kalaupun turun, candle daily-nya kemungkinan di 3586 atau 3562 ini udah terbawah nih. Untuk dia melanjutkan kenaikan ke atas ya. Tapi ini kan karena naiknya juga karena news, jadi teknikal sebenarnya jadi tidak terlalu berpengaruh karena ini kenaikan tingginya karena big news NFP kemarin. Jadi ya kita lihat saja bagaimana pergerakan ke depannya gold. Tunggu Senin pembukaan ada di mana. Maksudnya gimana? Kalau pembukaannya di atas 3600 dia langsung terbang, maka udah siap-siap nih OTH lagi gitu. Kepencet. Siap-siap nih OTH lagi. Kalau misalnya pembukaan di atas 3600. Tapi kalau dia turun ke bawah malahan ya berarti areanya menjadi area sideways ya. Karena biasa Senin tidak ada news, maka dari itu kemungkinan minggu depan masih naik ke atas. Masih buka area baru 3600-an. Ya. Yang jadinya gue semakin sulit untuk trading di area jam-jam.
makin sulit kita untuk open posisi atau semakin jarang. Jadinya untuk scalping ya, paling nggak robot gue doang yang jalan. Oke, lanjut kita ke file news forex factory-nya di hari tanggal 6, Presiden Trump sedang speak hari ini. Jadi pasti Senin akan ada pergerakan antara naik ke atas ataupun turun ke bawah. Pastinya akan ada pergerakan. Lalu hari Senin adalah sideways, jadi habis naik ataupun turun, habis itu akan menjadi area sideways. Tinggal dilihat. Seperti biasa, gue anjurin jam 10 pagi kita baru mulai trading. Jadi jam 10 nanti baru mulai area sideways-nya, baru kita analisa di situ atau kita baru open posisi di situ. Hari Selasa aman, juga nggak ada news, berarti akan sideways terus. Kemungkinan sideways bullish. Rabu setengah 8 core CPI, PPI sorry. Wah ini akan menjadi makanan nih. Ombo Rabu, Kamis, wah Jumat, combo mantep banget ini yang buat para trader nih paling suka nih. 10, 11, 12. Ini ya kita akan menunggu aja hasil newsnya. Lebih baik jangan trading, anjuran gue. Lebih baik kita tunggu hasil newsnya keluar baru kita follow the trendnya. Karena ini sudah mulai ada pemangkasan suku bunga, US sudah mulai bergerak untuk ekonominya gitu ya. Jadi kita tunggu saja hasil newsnya seperti apa baru kita entry. Ya, lebih tepatnya adalah buy stop atau sell stop di area yang di atasnya atau di bawahnya gitu. Jadi misalnya supportnya berada di, misalnya support nih yang kuat kan 35 30 support kuatnya. Berarti di bawahnya kita pasang 35 25 gitu misalnya sell. Kayak gitu ya. Itu untuk news ya. Namun hari Senin karena nggak ada news, jadi kita masih bisa counter trend. Masih valid untuk counter trend. Jadi kalau misalnya nanti terbang, ini masih bisa sell juga sini. Ini buy sell masih bisa. Kalau ini bawah udah pasti buy. Ini masih bisa sell nih. Ini masih memungkinkan untuk buy atau sell areanya. Kenapa? Kenapa ini masih bisa memungkinkan? Karena kecil kemungkinan kalau nggak ada big news untuk dia lanjut terbang ke atas. Untuk melanjutkan new ATH. Itu kecil kemungkinannya. Ya. Jadi paling, kecuali Senin buka ya. Seperti biasa di atas jam 10, tunggu dulu hasilnya. Jam 10 udah keluar, baru counter trend langsung. Jadi kalau misalnya jam 10 pagi, tiba-tiba berada di 3620 misalnya nih ya. Berada di 3620, langsung pasang sell gitu. Jadi kalau misalnya pagi kebuka, open, dia terbang, terus tunggu jam 10 berada di area mana, atas atau di area bawah. Kalau area bawah bisa langsung counter trend. Kalau dia berada di area atas langsung counter trend untuk sell karena Senin tidak ada news gitu. Sambil kita menunggu analisa harian kita selanjutnya di hari Selasa. Oke, so segitu saja analisa harian atau mingguan kita kali ini. Salam cuan.